Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutakasirah wa minannihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi al-anjumiz zahirah wa ashabihi dhawil manakibil bahirah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Wa yaqulullahu ta'ala fil muhkam tanzilih wa huwa asdaqul qailin subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-mukarramun para habaib Al-Habib Muhammad Abnail Walid Al-Habib Hasan Al-Jubri, Al-Habib Ghazi Al-Idrus, Al-Habib Muhammad Al-Habsi, Al-Habib Hasan Al-Haddad, dan semua para habaib yang insyaallah mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur di dalam ketaatan, dan juga para kiai, para tuan-tuan guru, wabil khusus Abah Kiai Haji Muhammad Ilyas, Kiai Haji Muhammad Syafiq Munandar, dan Kiai Haji Muhammad Yusuf, serta guru kita Kiai Ustadz Abdullah Afandi, dan juga Sahibul Bait, dan para asatid yaitu Ustadz Muhammad Deden, dan Ustadz Kasman, dan Ustadz Khairul Anam, dan Ustadz Ahmad Sofian, dan juga kepada para tokoh masyarakat terutama aparatur pemerintah, itu dalam hal ini Bapak RT Sugeng Haryanto yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan kiroh dan semangat untuk senantiasa mendukung dakwahnya syiar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirat tanpa terkecuali yang hadir pada kesempatan malam ini, walaupun kelihatan capek dan lelah, tapi inilah merupakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, di mana saat disampaikan Al-Qur'an, disampaikan hadis Nabi, disampaikan kalam ulama, inilah nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita berarti sudah dipilih di sisi Allah sebagai orang-orang yang kelak akan diampunkan dosanya dan dijadikan orang-orang yang mendapatkan rahmat dan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Nabi kita sewaktu melaksanakan Isra dan Mi'raj bertemu dengan satu nabi berkali-kali. Kalau yang lainnya sekali, ini berkali-kali. Waktu Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, Nabi berjumpa dengan nabi tersebut, yaitu Nabi Musa. Yang mana Nabi Musa ada di Bukit Tursina waktu itu. Nabi Musa sedang melaksanakan sholat, saudara hadirin sekalian, di atas kuburannya. Sedangkan Nabi Musa itu dengan Nabi alamnya beda. Kalau Rasulullah masih hidup, kalau Nabi Musa itu alam barzah namanya, sudah meninggal. Ini bertemu. Terus kemudian Nabi melanjutkan perjalanan setelah dari Madyan, Baitul Lahmi, kemudian sampai di Baitul Maqdis. Itu semua Nabi Rasul sudah berkumpul, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Musa sudah ada terlebih dahulu. Nah, ini mengapa saudara hadirin Nabi Musa lebih cepat daripada Nabi kita? Nabi kita menggunakan kendaraan yaitu buraq. Buraq dan kata al-barqi seperti kilat, tapi Nabi Musa lebih cepat sampainya karena beda. Nabi Musa alam barzah, ruh yang tanpa jasad, artinya tidak membawa beban, yaitu jasad yang kasar tersebut. Jadi lebih cepat. Nah, kalau ruh masih di dalam jasad, ruh itu berat untuk membawa kemana-mana. Seperti saya nih tadi dari Cikeas kemarin, itu berat, nggak bisa cepat. Tapi kalau mereka yang sudah di barzah, yang ruhnya sudah enteng, itu lebih cepat. Sampai Nabi pun yang menggunakan kendaraan buraq itu kalah cepatnya sama
mereka yang sudah di barzah. Makanya dalam hal ini ditegaskan oleh seorang ulama besar, yaitu Profesor Dr. Mama Kiai Haji Abdullah bin Nuh Cianjur. Di dalam kitabnya saya ingat beliau menyatakan, yaitu kitab Al-Bahim Tu'ayyatu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan yaitu anna alamal barzah fihi taglibu bi ahkami wa ahkam musyashfa. Dan sesungguhnya arwah tersebut kalau dia masih di dalam jasad yang kasar, dia akan berat sekali bebannya. Tapi kalau sudah keluar dari jasad, maka dia akan bisa dengan cepat dan entengnya pergi kemana saja, saudara hadirin sekalian. Sehingga inilah alasan bagaimana kok Nabi Musa lebih cepat sampainya daripada Nabi kita. Itulah karena bedanya tidak pada alam arwah dengan arwah yang masih di dalam jasad. Nah, inilah Nabi yang paling diunggulkan, saudara hadirin sekalian, karena ini Nabi punya kecintaan yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad. Ya, sampai kemudian di Baitul Maqdis bertemu, kemudian di langit ke-6 bertemu, bolak-balik mundar-mandir hanya kepada Nabi Musa. Apa kelebihan Nabi Musa? Nabi Musa tidak lain, tidak bukan adalah satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang terus tidak berhenti untuk bisa dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Sudah tidak bisa ditutup oleh Allah. Ingin menjadi umat Nabi Muhammad tidak bisa juga, tidak diberikan oleh Allah. Kemudian ingin berjumpa dengan umat Nabi Muhammad tidak boleh juga oleh Allah. Sampai-sampai Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi apara'ahum, ya Allah, sekarang aku minta melihat saja sebentar kepada umat Nabi Muhammad itu. Allah menjawab, ya Musa lantarahum, wahai Musa, kamu tidak akan bisa melihatnya. In ahbabta antasma'a kalamahum, tapi jika kamu mau, aku akan perdengarkan suara umat Nabi Muhammad. Nah, jadi Allah ini hendak akan memperdengarkan suara umat Nabi Muhammad. Ini supaya tahu kita ini umat apa. Kita ini umat apa? Al-Quran yang menguatkan, sejarah yang menguatkan betapa luar biasanya kedudukan kita. Sedangkan kita saat itu, karena Allah mengabulkan permintaan Nabi Musa, kita berada di mana? Kita belum lahir. Kita disebutkan wahum fi aslabi abaihim. Kita ada di tulang-tulang rusuk orang-orang pada saat itu. Karena manusia itu ditransfer, berpindah-pindah. Ruh yang pertama ditumpuk di tulang punggung kakek kita, yaitu Nabi Adam. Kemudian dikeluarkan kepada orang-orang setelahnya. Dan kita di saat dipanggil oleh Allah, karena Nabi Musa ingin mendengar suara daripada umat yang mulia ini, maka Allah memanggil kepada umat Nabi Muhammad yang masih berada di tulang-tulang rusuk orang-orang tersebut dengan mengatakan, ya ummata Muhammadin, ya ummata Muhammadin. Dipanggil oleh Allah. Kemudian fa'ajabu bisautin wahidin, dan mereka serentak menyambut, menjawab daripada seruan Allah dengan satu kalimat, ya, yang serentak, yang bareng, ya, dan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Kita ini, saudara hadirin sekalian, sudah bicara dengan Allah waktu di alam arwah. Ini adalah kelebihan kita. Dan kemudian hikmahnya apa? Hikmahnya adalah kita ini ternyata identitasnya setiap berzikir, setiap diseru oleh Allah dan Rasulnya, kita selalu berzikir dengan bareng-bareng bersama-sama. Makanya buat orang yang punya ajaran yang baru, yang mengatakan doa bersama, zikir bareng-bareng dengan suara yang serentak, itu adalah merupakan hal yang bid'ah. Mereka salah besar, saudara hadirin sekalian. Tidak mengerti, tidak memahami hikmah di balik ilmu Allah yang sesungguhnya. Terbukti ciri khas daripada kita ini identitasnya adalah selalu berbareng-bareng. Seperti malam ini kita di dalam bersolawat, di dalam berzikir senantiasa kita kan selalu bareng, betul? Ya. Seperti baca ya Rabbi bil, baca tadi asraqal, kita selalu bareng. Inilah ciri khas yang memang sudah dicontohkan, yang tadi sudah kita perhatikan apa yang menjadi kedudukan kita sebagai identitas kita, umat termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah kita menjawab jawaban Allah, Allah mengatakan, wa izzati wa jalali salati wa salami alaikum
demi keagungan dan kebesaranku, maka rahmatku dan keselamatanku aku curahkan kepada umat Nabi Muhammad. Satu. Yang kedua, Allah mengatakan rahmati sabaqat ghadabi. Dua, rahmatku lebih mendahului daripada murkaku. Artinya selalu ada dua pilihan. Kalau Allah ini punya murka, Allah punya rahmat, tapi untuk umat Nabi Muhammad yang Allah kedepankan adalah rahmatnya. Setiap orang punya niat baik, takut kepada Allah, ingin kembali kepada Allah, pasti walaupun dia berdosa, walaupun dia berlumuran dengan kesalahan, Allah Subhanahu wa taala akan basuh dengan apa? Dengan rahmatnya. Kemudian wa afi sabaqa adabi, kemudian maafku, ampunanku, yaitu mendahului daripada siksaku. Kalau Allah sudah mengampuni, tidak akan disiksa umat ini, saudara hadirin sekalian. Kemudian wa inni qad ghafartu lakum qabla an tastaghfiruni, dan aku selalu kepada umat ini supaya tahu keagungan dan kemuliaan kita, supaya kita jangan menyia-nyiakan. Aku sudah mengampuni sebelum mereka minta ampun. Wastajabtu qabla an tad'uni, dan aku sudah mengabulkan doanya sebelum dia bergerak untuk berdoa. Bergerak mulut dan badannya, tapi hatinya sudah ada niat, itu sudah dikabulkan oleh Allah pada dasar dan hakikatnya, saudara hadirin sekalian. Kemudian fas'aluni qabla an tas'aluni, yaitu Allah memberikan permintaannya sebelum dia meminta. Nah, ini betapa luar biasa kedudukan kita. Masa kita mau sia-siakan, saudara hadirin sekalian? Nah, makanya untuk itu ternyata kita ini adalah umat yang dipersiapkan oleh Allah untuk menghuni daripada surganya Allah, karena sudah ada di dalam lingkup rahmat Allah, di dalam pengampunan Allah, dan dibebaskan dari siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Tapi kembali, ternyata ujung-ujungnya, saudara hadirin sekalian, itu ternyata bagi orang yang mau. Kalau yang nggak mau, nggak dipaksa oleh Allah dan Rasulnya. Betul? Buktinya Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man, semua umatku masuk surga, yang nggak mau nggak masuk. Masa nih orang udah kita kasih nggak mau, bisa nggak? Nggak bisa, karena nggak diterima sama dia. Tapi jadi umat ini intinya mau dia ikut, dia pasti akan selamat, dia pasti dapat rahmat Allah, pasti dapat pembelaan dari Nabi Muhammad agar didorong masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian yang terakhir, Allah mengatakan paman lakini minkum yashhadu an la ilaha illallah qad ghafartu lahu dzunubahu. Kemudian dia meninggal ya dalam senantiasa suka melazimkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aku sudah tidak permasalahkan dosanya, aku sudah mengampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudara hadirin sekalian, nih pakai, ingatkan, lihat bicara apa pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, ulama besar As-Sayyid Abdurrahman Al-Masyhur, ulama besar yang mana itu adalah dari keturunan Nabi Muhammad. Beliau di dalam kitabnya menyebutkan, barang siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan la-nya dipanjangkan, menunjukkan telangannya seperti ini, la ilaha illallah. La-nya yang pertama dipanjangkan, yang kedua nggak usah terlalu panjang, biasa saja. Membaca ini sambil mengacungkan tangannya. Ini ajaran daripada ahlul baitnya Rasulullah SAW yang dipakai oleh para sahabat, mengacungkan tangannya. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan memanjangkan la-nya, maka 5.000 dosa besarnya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Garis bawahi, 5.000 dosa besar, bukan dosa kecil, diampuni oleh Allah. Kalau dia tidak pernah melakukan dosa sebanyak 5.000 tersebut, maka pengampunan ini dialihkan kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah habis dosanya karena tidak melakukan dosa sebanyak 5.000 dosa besar, maka dialihkan kepada tetangga-tetangganya. Ini luar biasa. Ini ilmu yang harus kita pakai. Makanya orang yang tidak suka dengan pengajian, dengan syiar ini, mereka, saya takutkan termasuk orang-orang yang tadi di dalam hadis Nabi, tidak mau selamat, tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini kalimat luar biasa. Makanya lihat, di dalam Thariqah Alawiyin tidak ada satu majlis yang tidak diakhiri dengan kalimat talqin zikir, yaitu la ilaha illallah. Sekecil apapun pasti la ilaha illallah. Inilah saudara hadirin sekalian, subuh-subuh kita hari Jumat berkumpul, la ilaha illallah dibanyakan, tasbih dibanyakan, karena inilah kemuliaan dan keagungan
yang tidak tara, tidak banding, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, di mana orang menyebut la ilaha illallah itu, maka selama dia menyebut la ilaha illallah, tiang aras bergetar, saudara hadirin sekalian. Dan bergetarnya tiang aras tersebut tidak akan pernah berhenti sebelum orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu berhenti, yaitu diampuni daripada dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, makanya ngaji aja kita mah, betul nggak? Soalnya ngaji nggak ngaji kita akan mati juga. Ngaji nggak ngaji capek juga. Mending kita capek kita mati tapi kita ngaji di dalam thariqah yang benar para jamaah sekalian. Gitu. Cuman kalau bisa pakai thariqah alawiyin, kalau ngaji, kalau hadir sholat subuh bareng-bareng pakai putih-putih supaya kelihatan bagus, lebih disukai oleh malaikat, disenangi. Ya, nggak apa-apa. Pakai peci putih juga, jangan malu-malu. Ya, disenangi itu. Kalau kata orang Arab, putih itu apa namanya? Al-bayad nisful jamal. Putih itu sudah setengah cantik. Jadi kalau kita punya bini cantik, itu kita udah punya tuh setengah cantik tuh. Oh, pakai baju putih tambah cantik, udah putih. Nah, lengkap belum tuh? Belum, tinggi, udah putih tinggi. Kata orang Arab, atul nisful jamal. Tinggi itu sudah setengah daripada cantik. Lengkap belum tuh? Udah cantik, udah putih, tinggi. Lengkap gak tuh? Belum. Cari rambutnya yang ikal. Gitu kata Nabi, cari rambutnya yang ikal. Ya, udah tinggi, cantik, ikal. Lengkap belum tuh? Udah lengkap, masa mau yang gendut. Ya begitulah. Ya jadi agama kita ini gampang, ya, nggak susah-susah. Yang penting mau. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita lazimkan majlis ini. Mau capek nggak capek, insya Allah barokah. Kalau majlis ini nggak diridhoi, udah hancur dari dulu para jamaah sekalian. Kita lihat orang-orang nih walaupun kecil, gede, kempes, kembang segala macam, tapi ternyata tetap ada. Ini menunjukkan bahwa dakwah syiar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah orang yang terlibat, yang andil di dalamnya, mereka adalah orang-orang yang terbimbing di dalam hidupnya. Insya Allah tidak ada kegundahan di dalam hatinya. Capek hanya badannya, lelah hanya badannya, tapi hatinya bersinar, bercahaya karena siraman rahmat, sinar pancaran cahaya dari Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.